Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat sore pemirsa sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ustadz Muhammad Sukri Markom. Selamat sore. Kali ini kita temanya adalah adab dan akhlak gitu ya. Ya, sebagaimana kita menjalani kehidupan sehari perlu adanya adab, adanya ada akhlak juga. Nanti kita langsung dengarkan gimana sih menurut Ustadz Sukri Markom. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sobat Arikin TV, kali ini kita akan berbincang-bincang ya Ustaz Agung. Sesuai dengan apa yang dikatakan Ustaz Agung tadi, kita akan membicarakan atau membahas tentang adab dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas berbicara akhlak ini sudah memerintahkan kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan hasanah. Nah, sekarang kita membicara dulu apa itu hasanah. Begini. Allah tidak katakan sebenarnya hasanah itu bukan artinya baik. Kalau baik itu bahasa Arabnya khair. Kalau hasanah, apa beda khair? Apa beda hasanah? Khair adalah sesuatu yang baik, tapi belum tentu mendatangkan pahala. Tapi kalau hasanah, sesuatu yang baik pasti mendatangkan pahala. Saya kasih contoh ini. Bagaimana hasanah ini? Segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah dicontohkan Rasulullah, baik secara qauliyah, baik secara fi'liyah, perbuatan, itu akan mendatangkan hasanah. Makna hasanah di sini akan mendatangkan pahala. Contoh kecil. Ada satu contoh yang diberikan Rasulullah yang mendatangkan hasanah yang sepertinya sepele saja, tapi mendatangkan pahala yang lumayan besar. Luar biasa gitu. Luar biasa. Contoh, masuk kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mencontohkan adab kita masuk kamar mandi. Dari mulai kita masuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Maka kata sebagian ulama kita dapat satu hasanah. Satu hasanah diganjari Allah 10 pahala. Kemudian melangkahkan dengan kaki kiri mendapat satu hasanah, dapat 20 pahala. Kemudian buang air kecil dengan berjongkok, itu dapat satu hasanah 10 pahala. Kemudian yang keempat, beristibror. Istibrah itu maksudnya berdehem kalau bahasa kita di sana. Seperti itu dicontohkan Rasulullah, dapat 10 hasanah. Sudah berapa? 4 ya? 4. Kemudian lagi menutup aurat. Menutup aurat supaya di kamar mandi kita jangan bugil bahasanya ya. Dapat 10 kebaikan. Satu hasanah 10 kebaikan. Keenam, menutup kepala. Disunnahkan menutup kepala di kamar mandi supaya kita di kamar mandi tidak dikencingi syaitan. 10 hasanah. Kemudian keluar dari kamar mandi, melangkah kaki dengan kaki kanan, dapat satu hasanah 10 kebaikan. Yang ke-8, membaca doa, 8 hasanah 80 kebaikan. Apakah hukumnya wajib? Tidak dilakukan pun tidak berdosa. Oh gitu. Iya. Tapi mendapat hasanah karena kita mencontoh Rasulullah, maka disitulah letak hasanah.
Dan banyak lagi unsur kehidupan di dunia ini yang apabila kita lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur kita itu semuanya hasanah kalau kita mengikut Rasulullah. Itulah ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tapi dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan tidur kita itu semuanya hasanah. Wajarlah, kata sebagian ulama, hidup kita ini bermanfaat, bahkan berkah. Barokah itu maksudnya walaupun umur kita hanya 50-60 tahun, tapi pahala yang kita dapatkan dari umur 60 tahun ini karena kita mengikut Rasulullah tadi, maka kita mendapat hasanah-hasanah, pahala-pahala yang besar, sehingga pahala yang kita dapatkan sama dengan orang yang berumur 1000 tahun. Itulah makna dari akhlak Rasulullah. Oke, makasih Ustaz. Cuman kadang kita suka kebablasan nih Ustaz ya. Masuk kamar mandi, masuk aja gitu, tanpa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitupun pada saat keluarnya, pada saat buang airnya pun atau istinjanya pun kadang kita suka biasa saja gitu, seolah-olah ini. Berarti itu nggak dosa gitu. Tidak, ya? itu tidak wajib. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini gitu, supaya kita ini terbiasa menjalankan sunnah-sunnah tersebut gitu. Iya. Nah, gitu. Karena suka lupa. Iya. Jadi makna biasa di sini kan ada sebuah pepatah, ala bisa karena biasa. Kalau sudah biasa, ada pepatah Melayu mengatakan dari kecil teranjak-anjak, sesudah dewasa terbawa-bawa, kemudian sesudah tua terubah tidak. Ini pepatah Melayu lama. Maknanya, ya tentunya semua ini diawali waktu kecil kita, diajarkan orang tua. Bukan berarti sekarang kita sudah seperti ini, sudah terlambat, tidak. Maknanya pertama, bagaimana kita membiasakan, kita pelajari kehidupan Rasulullah untuk kita contoh sebagai uswah tadi, sebagai contoh. Pelajari Rasulullah, fisiknya, fi'liyahnya yang dilakukan Rasulullah menjadi uswah kita tadi. Setelah kita pelajari, kita lakukan pelan-pelan apa yang bisa kita lakukan. Perlahan, nanti lama-lama, oh Rasulullah seperti ini, lakukan. Lupa, besok buat lagi, lupa, besok buat lagi. Sehingga semakin sering kita lupa dan ingat terus, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, rasanya rugi atau ada yang kurang kalau kita tidak lakukan itu. Iya. Kalau perlu kita bikin jadwal gitu. Iya. Iya. Bikin jadwal atau bikin pengingat gitu ya di handphone gitu, kita bikin ini. Ya. Nah, sekarang tadi kan sebagai contoh ya tadi ya. Nah, sekarang pengertian daripada akhlak dan adab itu sendiri itu gimana sih menurut pandangan Islam gitu? Akhlak itu adalah sebuah tingkah laku. Akhlak adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan, itu akhlak. Maka akhlak itu kan ada dua, ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sesuatu melakukan yang buruk itu juga akhlak, sama rezeki. Halal pun rezeki, haram pun rezeki. Dapat sesuatu dari yang haram itu rezeki, tapi rezeki haram. Akhlak juga seperti itu, melakukan sesuatu yang buruk itulah akhlak. Nah, tentunya Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak diutus Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya jika kita mempunyai akhlak yang buruk atau mempunyai akhlak yang jelek, baik dalam berbicara, baik dalam melakukan sesuatu, tapi tidak mencontoh Rasulullah, nanti itu akan ditanya di akhirat. Bukan di akhirat, di alam kubur. Saya sedikit ingin cerita tentang alam kubur ya. Jadi merinding gitu? Enggak juga. Memang kalau bicara mati agak merinding. Kalau di alam kubur itu yang ditanya iman. Kalau di akhirat itu yang ditanya amal. Ditanya iman, saya katakan, maka ditanya waktu malaikat Munkar wa Nakir
nanya kita, man rabbuka, iman kita, siapa Tuhan yang kamu sembah, kan? Man imamuka, apa imammu, pedoman hidupmu, gitu. Ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu. Jadi orang yang kita cari jadi teman itu juga akan ditanya di alam kubur. Berkaitan gitu. Iya, jadi kalau kita tidak bisa jawab itu yang ditanya tentang iman semua. Tapi kalau di alam akhirat, iman tidak ditanya. Yang ditanya amal. Makanya kata Rasulullah, yang pertama sekali akan diperiksa adalah sholat. Itu amal, bukan iman. Nah itu, jadi perbedaan pertanyaan di alam kubur dengan pertanyaan di alam akhirat. Di alam kubur ditanya iman, di alam akhirat ditanya amal. Berbicara akhlak, tentunya kita akan ditanya nanti di alam kubur, siapa yang kamu ikut? Man nabiyuka, siapa nabimu? Artinya hanya bukan Rasulullah SAW, bukan hanya itu yang kita jawab, tapi sebatas mana kita mengikuti, mengikuti akhlak-akhlak beliau. Bukan hanya ditanya siapa nabimu, ya Rasulullah Muhammad SAW, kelar, bukan. Tapi sampai di mana kamu mengikuti sunnah-sunnahnya, itu juga akan ditanya. Oke, nah. Baik, terima kasih Tat. Ya. Nah, ini berkaitan masalah akhlak dan adab terhadap orang tua ya, Tat ya. Oh iya. Nah, saya pernah mendengar suatu hadis dan mungkin hadis ini juga sangat populer gitu. Jangan mengucapkan kepada orang tua. Iya, la taqul lahum uffin. Nah, ayat sebuah. Sementara mungkin banyak juga kita dengar maaf gitu ya. Banyak terutama kalangan pemuda-pemudi sekarang itu kalau ada orang tua yang menyuruh kadang bilang gitu. Nah, itu gimana? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan la tusyrik billah, jangan mensyarikatkan Allah, dan bil walidain, berbuat baik, ihsana, berbuat baik, ahsan, bukan khair sekali lagi, tapi Allah mengatakan ahsan, ihsana bil walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat ihsanlah kepada orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan la taqul lahum uffin, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau bahasa Arab alif sama fa, tapi kalau bahasa Indonesia a sama h, dua huruf. Allah melarang kita mengatakan dua huruf saja tidak boleh, apalagi lebih dari berhuruf-huruf. Contohnya orang tua nyuruh kita, nah belikan dulu ayah atau ibu garam, kata si ibu. Males, kata anak. Malas, AHMALAS, sudah 7 huruf. 2 huruf saja sudah dilarang, apalagi 7 huruf sudah berdosa. Berkali lipat. Kemudian bicara tentang ihsan tadi. Kita bicara ihsan sedikit. Andai ada orang tua kita yang sudah pikun sudah tua renta. Kita punya istri, punya anak. Orang tua kita yang pikun ini tinggal di rumah kita. Karena dia pikun, pada suatu hari emak kita ini, ibu kita ini buang air besar di meja makan. Ini cerita ihsan ya, saudara-saudara. Bagaimana harusnya kita berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, kemudian dia buang air besar di meja makan. Kita lagi pergi nih sama istri dan anak-anak kita. Pulanglah kita dengan istri. Istri kita marah, ngomel, ibu, mama buang air di meja makan. Bagaimana cara kita sebagai laki-laki berbuat ihsan kepada ibu? Pertama, suruh istri kita masuk kamar. Kamu masuk. Anak-anak suruh masuk kamar. Biar kita yang menyelesaikannya. Bilang sama ibu, biarkan ibu di situ. Sudah selesai ibu buang airnya, sudah tuntas, jangan dimarahi. Itulah buat ihsan. Walaupun yang dilakukannya salah. Sudah selesai bu, gendong dia. Bawa kamar mandi, cebokkan, bersihkan, baru ambil pakai tangan kotoran yang orang tua kita ini. Itulah ihsan. Sampai ibu kita, besok aku mau buang air lagi di situ, nggak apa-apa bu, silakan. Kenapa? Berkali-kali dia membersihkan kotoran kita waktu kecil ya. Saya sebenarnya kalau bicara orang tua agak sedikit sensitif ya. Namun ini ihsan ini. Dari mulai kita lahir, dia sambil makan,
kita buang air besar di pangkuannya, dia tidak marah, bahkan memuji kita, oh kotoran anakku cakep. Sampai begitulah dia membuatkan kita. Nah, dia udah tua renta, kemudian dia buang air, kita marahi, itu sudah tidak ihsan. Jadi itulah bagian dari berbuat ihsan. Orang tua, Allah tidak mengatakan bil khair, berbuat baik khair, tapi Allah mengatakan ihsan. Ihsan ini artinya berbuat baik tanpa batas. Nah, satu contoh lagi, agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya kita. Ini bicara orang tua ini biar saudara-saudara kaum muslimin khususnya kita supaya paham ini berbuat ihsan kepada orang tua. Kita, harta kita dan diri kita adalah milik orang tua kita. Kalau kita datang ke rumah ayah dan orang tua kita, kalau kita mau mengambil uangnya, kita perlu izin, karena itu milik dia. Tapi kalau ayah atau ibu kita datang ke rumah, dia mengambil uang kita, tidak perlu izin. Karena apa yang kita hasilkan saat ini, itu karena juga hasil dia. Kita bisa mencari nafkah, kita bisa berkeluarga karena dia sekolahkan, karena dia besarkan, dia kita dikasih makan kita. Kalau kita dibunuhnya dari kecil mau jadi apa? Iya, betul-betul. Jadi Allah sangat tegas ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya orang tuamu itu pun orang kafir sekalipun, durhaka kepada Allah, tetap kita disuruh Allah dan Rasulnya berbuat ihsan selama dia tidak menyuruh kita berbuat syirik kepada Allah. Itu dia, kalau berbuat ihsan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita dengarkan ya bincang-bincang santai tentang akhlak dan adab, terutama berbuat baik kepada orang tua. Mungkin secara nggak sadar gitu, kadang-kadang kita suka berbuat yang tadi disebutkan, kadang-kadang kadang-kadang kita suka marah juga sama orang tua. Ya mungkin bincang santai kita kali ini mungkin bisa jadi satu motivasi buat kita dan juga pembelajaran buat kita untuk merubah akhlak kita terhadap orang tua gitu ya. Ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan. Kita cukupkan dulu pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.